Bray, gua kali ini masih akan mereaksi seputar Timnas Indonesia ya, kali ini melalui channelnya GL News. Yuk. Jika kita melihat catatan sejarah pertemuan antara Timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang berada di grup C babak kualifikasi Piala Dunia round 3, maka jelas Timnas tak memiliki head-to-head yang bagus saat menghadapi semua lawan kita di grup C, mulai dari Tiongkok, Bahrain, Saudi Arabia, Australia, hingga Timnas Jepang. Tapi teman-teman, itu bukan berarti kita tidak punya peluang untuk mengalahkan mereka. Terlebih jika melihat para pemain tim Garuda tampak bersemangat dan optimis dengan hasil drawing tersebut. Ingat, kita punya deretan pemain berkualitas. Bahkan perlu dicatat, Tom Hai adalah sosok yang pernah memenangkan 2 gelar Piala Eropa bersama Timnas Belanda usia muda. So, inilah optimisme tinggi dari para pemain tim Garuda untuk membawa Timnas lolos ke putaran final ajang Piala Dunia. Saya sudah memenangkan 2 kali Euro, tidak takut grup neraka. Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan yang benar-benar tak mudah untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia melalui babak kualifikasi Piala Dunia di round yang ketiga. Pasalnya, seperti kita lihat dari hasil drawing yang baru saja dilakukan oleh AFC di markas besarnya yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, Timnas Indonesia harus berada dalam satu grup dengan raksasa-raksasa langganan ajang Piala Dunia. Seperti Timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia, di mana mereka berhasil mengalahkan Spanyol dan Jerman untuk lolos fase knockout di ajang Piala Dunia Qatar yang lalu. Kemudian ada Australia yang sukses lolos ke babak 16 besar ajang Piala Dunia sebelumnya setelah mengoleksi poin yang sama dengan Prancis di grup C. Dan juga Arab Saudi, tim yang sukses mengalahkan Argentina di ajang Piala Dunia Qatar yang juga menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Argentina di kejuaraan tersebut. Prestasi 3 tim itulah yang kemudian membuat sangat sulit bagi Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia lewat jalur kualifikasi round 3. Karena itu berarti Timnas harus bisa menempati posisi 1 atau 2 di klasmen akhir grup C ini. Menariknya, meskipun cukup sulit, namun para pemain tim Garuda hingga Ketua Umum PSSI serta pelatih timnas kita Shin Tae-yong nampak menunjukkan reaksi positif yang optimis. Jadi setelah drawing itu dilakukan, para pemain nampak membuat posting atau merepost postingan soal hasil drawing yang menunjukkan bahwa Timnas Indonesia akan bertanding menghadapi tim-tim dari grup C. Kita mulai dari Jay Itzes. Dalam story-nya ia merepost hasil drawing yang diposting oleh Viva dengan memberikan icon Dual Love berwarna merah dan putih. Selain itu, Bang Jay juga membuat postingan yang menunjukkan dirinya tengah menggunakan jersey pemanasan atau training Timnas Indonesia dengan caption, "Let's stand and unite as one. See you in September. Kita Garuda." Sama seperti Bang Jay, Ragnar juga merepost postingan soal drawing dari akun FIFA dengan icon api menyala. Menariknya, entah udah janjian atau emang satu hati, Ragnar juga membuat postingan yang sama dengan Bang Jay dengan memposting sebuah foto dirinya menggunakan jersey Timnas dengan caption "All together into the round 3. See you in September." Selanjutnya ada Sandy Walsh yang merepost unggahan dari akun Instagram Timnas soal hasil drawing, unggahan dari AFC hingga unggahan dari Erick Thohir soal jadwal Timnas Indonesia. Ada juga Patinama, Rafael Strike, Nathan, Ivar Jenner, dan tentu saja Justin Hopner. Kompak semuanya ya. Secara umum, hampir semua pemain Timnas nampak bersemangat dan tak sabar untuk menantikan bulan September dan membuktikan bahwa mereka bisa menjawab impian dari para penggemar Timnas untuk melihat tim Garuda bermain di ajang Piala Dunia. Keyakinan bintang Timnas. Keyakinan bintang Timnas. Ada hal di luar masalah teknis yang membuat kita cukup senang dengan skuad Timnas saat ini. Itu adalah mentalitas para pemain. Jadi kalau boleh jujur,
Dulu banyak pemain kita itu inferior saat harus menghadapi tim-tim raksasa di Asia, macam Jepang, Australia, hingga tim-tim dari Timur Tengah. Oh iya, jangankan lawan raksasa Asia, lawan Thailand aja kita inferior. Ada anggapan kita sudah kalah sebelum bertanding. Tapi untuk sekarang mental kehadiran para pemain yang berkompetisi di level sepak bola tertinggi di Eropa telah mengubah mentalitas tersebut. Para pemain seperti Tom Hai, Ragnar, Calvin, hingga Jai menunjukkan jika mereka siap untuk menghadapi tim manapun. Bahkan bagi Calvin Verdong, ia lebih dari kata siap untuk menghadapi Jepang dan meraih kemenangan. Lebih dari kata siap. But I think Japan, Korea, they are good teams. So it's nice to play against them. But if you want to go further to the World Cup, you have to be a little bit lucky against we. Jika mendengar jawaban Verdong, jelas ia mengakui jika Jepang dan Korea adalah tim yang kuat. Namun ingat, kita ingin bermain di ajang Piala Dunia dan kita harus mengalahkan mereka. Keyakinan Verdong untuk bisa mengalahkan timnas Jepang tentu bukan bualan semata. Keyakinan itu muncul jika melihat kemampuan para pemain timnas yang bermain di Eropa. Sebagai informasi, Verdong adalah mantan pemain timnas Belanda usia muda yang sudah sering menghadapi talenta terbaik di Eropa, termasuk Kylian Mbappe, di mana ia pernah duel langsung dengan Mbappe di lapangan, di posisi yang saling berhadapan. Selain itu, bagaimana Verdong jadi salah satu fullback terbaik di Eredivisie, membuat ia yakin bisa menghadap para pemain terbaik timnas Jepang seperti Mitoma sekalipun. Tom Hai, pengalaman berharga sebagai juara Eropa. 2 kali. Jangan pernah meremehkan kualitas pemain timnas saat ini. Saya pikir kalimat itu sangat layak diberikan jika melihat kualitas pemain tim Garuda sekarang. Sebagai informasi, Tom Hai, ia adalah pemain yang memiliki banyak pengalaman sebagai salah satu gelandang terbaik di Belanda. Bahkan jika kita melihat track record miliknya, ia adalah salah satu pemain penting di balik gelar juara timnas Belanda di ajang Piala Eropa Under 17 sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2011 dan juga 2012. Pada 2 kesempatan tersebut, Tom Hai dan skuad timnas Belanda muda sukses meraih kemenangan menghadapi 2 lawan yang sama di partai final, yakni Jerman pada 2011 di mana Belanda menang dengan skor 5-2 dan setahun berselang mereka kembali mengalahkan Der Panzer lewat adu penalti 5-4, 1-1. Ya, Tom Hai saat itu adalah salah satu bintang di balik skuad timnas Belanda muda. Dirinya juga sering dipanggil ke timnas Belanda U21. Namun setelah itu, ia tak lagi dilirik oleh De Oranje, dengan akhirnya bergabung ke skuad timnas Indonesia. Namun jelas, apa yang ditunjukkan Tom Hai dengan jadi otak juara timnas Belanda telah membuat mentalnya begitu kuat, di mana dirinya kini yakin mampu mengantarkan negara Indonesia untuk masuk ke ajang Piala Dunia. Tak peduli tim manapun yang akan jadi lawan skuad Garuda. Saya rasa sebagai tim, kami cukup bangga dengan hasil di laga terakhir melawan Filipina. Jadi, tentu kami merasa sangat senang bisa lolos. Perjuangan kami tidak berhenti di sini. Kami percaya satu sama lain dan potensi yang kami miliki. Kami menantikan pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Itu akan menjadi tantangan, tetapi saya suka tantangan. Ujar Tom Hai, sumber Saya Kumparan. suka tantangan, Ray. Itu mental ya, mental yang sangat kuat. Saat ini sendiri untuk menyongsong ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 dengan laga pertama dan kedua akan dimainkan di bulan September menghadapi Saudi Arabia dan Australia. Timnas Indonesia terus mencoba mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Dari PSSI, mereka coba untuk terus mendatangkan para pemain keturunan dengan kualitas grade A. Seperti yang dikatakan manajer timnas Sumarji, di mana ia mengatakan bahwa hasil dari evaluasi menunjukkan jika timnas membutuhkan tambahan striker grade A dengan nama Ole Romani jadi target utamanya. Selain itu, tambahan di sektor bertahan dengan Kevin Dix juga akan membuat skuad Garuda makin optimis.
untuk bisa bersaing di round 3 nanti. Oh iya, Kevin So, Dix. itulah cerita di balik Salah reaksi satu para back pemain timnas yang optimis yang jelang pernah bermain laga-laga di Liga krusial Champions, menghadapi raksasa Asia di ajang Sama kualifikasi timnya Piala Dunia round FC 3. Copenhagen. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang positif dan impian kita bermain di ajang Piala Dunia menjadi kenyataan. Ya itulah Bray, tadi cuplikan dari channel GL News. Jangan lupa di subscribe channel itu ya, GL News, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, menurut saya Bray, timnas kita saat ini sangat banyak perubahan ya, terutama dari segi mental yang ditularkan oleh pemain-pemain keturunan ini ya. Sangat kuat mental mereka. Apalagi Tom Hai yang pernah 2 kali bahkan meraih gelar juara Piala Eropa ya bersama under 17-nya Netherlands ya, Belanda ya. Dan juga Kevin Verdonk ya, yang pernah berhadapan langsung dengan Kylian Mbappe. Jadi itu sudah terbiasa bagi mereka ya, makanya terbentuk mental yang kuat, dan itulah yang sekarang ditularkan kepada para pemain asli kita ya, pemain lokal kita ya. Dan ya itu dampaknya akan sangat bagus apabila itu terus dijadikan sebuah mindset ya, untuk kita menghadapi tim-tim besar ya. Itulah yang akan membuat permainan kita ya, tidak takut lagi akan berhadapan dengan mereka. Terbukti di Piala Asia kemarin, timnas senior kita itu sudah tidak ada lagi rasa takut ya, cuman keberuntungan saja yang belum berpihak ke timnas kita ya. Saya berharap ya dari PSSI, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya, dapat menambah lagi, karena di round ketiga ini kita akan berhadapan dengan tim-tim yang luar biasa, langganan Piala Dunia bahkan ya. 3 tim teratas ini seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi ya. Dan kelihatan di lini depan kita itu belum menemukan sosok striker yang benar-benar bisa membuat takut para back-back lawan ya. Ya semoga saja di round ketiga ini akan ada tambahan pemain yang akan mengisi skuad timnas kita, agar timnas kita bisa bersaing di round ketiga ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama ya, sebagai fans timnas Indonesia ya. Tentunya kita harus terus mendukung timnas kita agar bisa melaju ke Piala Dunia 2026.